selamat pagi, good morning, ciao an. Kembali lagi di pembelajaran jarak jauh kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, bersama Miss Novi. Untuk kali ini, muatan pembelajaran yang akan kita bahas ada dua. Yang pertama, bahasa Indonesia, dan yang kedua, PPKN. Baik, tujuan pembelajaran untuk bahasa Indonesia adalah siswa dapat menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Langkah-langkah menemukan informasi dari teks yang dibacakan yaitu 1. Dengarkanlah teks yang dibacakan dengan sungguh-sungguh. 2. Catatlah informasi penting yang kamu peroleh dalam bentuk poin-poin. 3. Kembangkanlah poin-poin tersebut menjadi kalimat yang utuh. 4. Rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf yang baru. 5. Sampaikanlah secara lisan kepada teman-temanmu. Contoh menemukan informasi penting dari paragraf. Berikut disajikan sebuah paragraf dengan judul Bahasa Indonesia di Mata Dunia. Arus globalisasi sudah menjangkau hampir di semua aspek, mulai dari ekonomi, budaya, hingga bahasa. Saat ini, bahasa Indonesia sudah banyak dipelajari di negara lain. Pengajaran tersebut dimulai dari pengajaran BIPA atau Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Hingga saat ini, sudah lebih dari 77 negara di dunia yang mempelajari budaya Indonesia. Tahun ini, pemerintah melalui Badan Bahasa telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan negara Amerika. Nah, dari teks yang sudah dibacakan tadi, kita dapat menemukan informasi yang ada di dalam paragraf. Informasi dari paragraf pertama adalah hingga saat ini sudah lebih dari 77 negara di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Pengajaran tersebut dimuat dalam program BIPA atau Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Informasi dari paragraf kedua adalah pemerintah telah menandatangani kerjasama dengan negara Amerika. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang kalimat efektif dan kosakata baku. Informasi yang sudah ditemukan dalam teks dapat ditulis menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif ditulis menggunakan kosakata baku. Contoh kosakata tidak baku dan kosakata baku berikut ini. Kosakata tidak baku yaitu project, energi, mensalurkan, dan teknologi. Untuk kata project di situ termasuk ke dalam kata tidak baku. Kata bakunya adalah proyek. Kemudian energi. Energi di sini ditulis menggunakan huruf Y. Itu tidak baku. Kenapa? Karena kata bakunya ditulis menggunakan huruf I. Energi. Kemudian mensalurkan. Di sini juga termasuk ke dalam kosakata tidak baku. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia huruf S, K, T, kemudian P atau biasa disebut dengan KTSP, jika bertemu dengan awalan me, maka ia akan melebur. Maka di sini mensalurkan harusnya menyalurkan. Kemudian kata teknologi juga termasuk kata tidak baku. Yang baku adalah teknologi menggunakan huruf K. Oke, pembelajaran kita yang selanjutnya adalah PPKN. Tujuan pembelajaran pada PPKN, siswa mampu menjelaskan usaha yang dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Usaha yang dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Keberagaman kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh potensi dan semangat kerja keras yang dimiliki oleh para pelakunya. Setiap orang memiliki potensi. Potensi harus terus-menerus diasah dengan rajin berlatih dan tidak mudah putus asa.
Potensi yang diasah akan menciptakan sebuah keahlian yang bermanfaat bagi pelaku dan masyarakat. Orang yang memiliki potensi merancang pakaian akan terus mengasah potensinya dengan rajin berlatih membuat model pakaian. Potensi yang terus diasah akan membuat orang tersebut sukses. Kebutuhan masyarakat terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa potensi dan kerja keras penting untuk dilakukan agar bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, maka untuk selanjutnya adalah kerjakan tugas. Tugas yang pertama, kerjakan latihan soal subtema 2 muatan bahasa Indonesia nomor 1 sampai dengan 3. Kemudian nomor 2-nya adalah tugas PPKN. Mengapa potensi dan kerja keras penting untuk dilakukan? Silakan tugas ini dicatat di buku latihan. Tugas dikumpulkan hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020. Pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak Miss yang sudah mendengarkan penjelasan kali ini. Semangat terus belajar dari rumah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.